dimulai Pak Alfian. Akhiri. Iya, silakan Pak. Kita dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatian dan kedatangan hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan minum dulu. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa untuk menjaga dan masing-masing doa. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak ya, tidak hadir. Siapa? Mana sekarang? Kelas 2 2 orang. Siapa namanya? Ya, dokter isi Mas. Di Mas ya. satu lagi. Sebut Yang itu. ya. Di kelas Oh, di kamu. Kelas saya Tarmizi sama Jayati sama Jabar sama Rizky. Ya. Di Jumat ya, hari akhir sekolah. Artinya yang tidak masuk hari ini. Tiga sih kosong ini. Ya, terakhir kita belajar kemarin apa tentang apa? Ada ingat masih? tentang cerita pendek. Cerita pendek. Benar sekali. Kemarin kita belajar tentang cerita pendek. Pen ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sudah ada yang pernah mendengar teks prosedur itu apa? Belum. Prosedur itu yang seperti apa? Belum ada yang tahu ya. Oke. Sepertinya pernah mendengar. Misalnya kalau ingin memasak, apa aja yang dilakukan? Memasak. Kita ingin memasak telur, apa yang dilakukan? Menyajikan langkah-langkah. Ya, menyajikan langkah-langkah. Apa saja langkah-langkahnya memasak telur? Menaruh minyak Menaruh minyak di wajah. di wajan, habis itu setelah itu minyaknya. memanaskan minyaknya. Dimasukin di telur. Ya. Loh, iya loh. Ya betul. Bagaimana cara memanaskannya? Bagaimana cara memanaskannya itu? Ya, dinamakan kompor. Bagus sekali. Ada lagi? Setelah itu sudah minyaknya panas, Dimasukkan telur. dimasukkan telur. Ya nggak bisa telurnya kan masih sama kulit-kulitnya. Dipecah dulu dong. Ayo, Ya. Dipecah dulu. Habis dipecah dulu baru dimasukkan Telurnya. telurnya. Langkah-langkah Setelah itu apa lagi? mematikan komputer juga bisa. Ya betul. Langkah-langkah mematikan komputer. Kemarin lah kita Juga itu adalah teks prosedur ya. Jadi langkah-langkah dalam bentuk teksnya itu makanya disebut dengan teks prosedur atau teks yang berkaitan dengan langkah-langkah. Indikator kita hari ini Indomie. ya, cara membuat mie goreng, cara membuat kopi, ada yang membuat keripik dan ini KTP. KTP. Bagaimana cara mendapatkan KTP misalnya? Ini sudah umurnya udah 17 belum ya? Hadir. 17 sudah punya KTP? Belum Pak, nanti. Saya sudah ada Pak. Sudah ada. Oh nanti. Nah kita akan di sini akan kita akan belajar ya, belajar bagaimana cara Apa yang baru bagus? mendapatkan KTP. Nanti kita akan belajar di sini ya. Oke. Jadi nanti diharapkan setelah kita belajar hari ini kita akan kedepannya itu kita akan mengerti bagaimanakah langkah-langkah
dalam mendapatkan sesuatu atau menjalankan sesuatu atau membuat sesuatu. Ya, yang tadi seperti yang ini langkah dalam mendapatkan KTP bagaimana. Kalau ini kan makanan nih, bagaimana cara membuatnya begitu. Gitu ya. Oke, informasi apa saja yang ada dalam produk ini? Mie. Posisi. Ya. Apa saja? Ada yang namanya Mie goreng. cara penggunaan, ya kan? Ada cara penggunaan, Atau cara Cara pembuatan. membuatnya. ada cara membuatnya, ada yang namanya Komposisi. komposisi. Apa itu komposisi? Cara membuat itu Bahan-bahannya, Bahan-bahannya. iya, bahan-bahannya. Nih, takaran takaran itu apa isinya? Maksudnya takaran itu apa? takarannya. Itu maksudnya adalah ukuran dalam sajian perkemasan ini satu ya. Dalam plastik ini ada satu takaran per serving. Artinya apa? Dalam satu ini terdapat ini banyak ada vitamin, ada energi dan lain lemak sebagainya. dan sebagainya. Ya, itu informasi-informasi yang disajikan di dalam sebuah produk ya. Oke. Nah, mie goreng ya. Ya. Manfaatnya kita tadi untuk mengkonsumsi teks prosedur. Tadi sudah Bapak jelaskan, tadi ada sedikit gambaran bahwasannya nanti setelah kita belajar ini, nanti kita ke depan misalnya bisa membuat apa atau apa? Melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kita bisa membuat sesuatu, melakukan sesuatu. Betul sekali. Ah. Oke, bagus sekali ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita nanti bisa mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isinya, memperhatikan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur dengan baik, dan juga bisa mengonstruksi. Mengonstruksi itu maksudnya membuat, nanti kita pada akhirnya adalah membuat informasi dari pernyataan-pernyataan umum, dari satu kata menjadi kalimat, kalimat kemudian dikembangkan menjadi paragraf yang baik dengan prosedur, dengan organisasi yang tepat. Materi kita hari ini ada dua, yaitu berkaitan dengan mengonstruksi informasi ya, berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ini adalah kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Kompetensi intinya dan kompetensi dasar. Ini kriteria ketuntasannya itu nilainya 75. Jadi kalau tuntas itu nilainya adalah 75. Kemudian bagaimanakah cara penilaiannya? Nih, Bapak akan menilai yang pertama sikapnya kalian bagaimana dalam proses pembelajaran. Itu nanti ada Bapak tulis dalam lembar observasi, kemudian dari jurnal, dan juga keterampilan sini nanti keterampilan dalam mempresentasikan hasil ya. Kemudian pengetahuannya itu ada tes formatif, sumatif, dan juga tes lisan. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tahap-tahapnya yang berkaitan dengan HPBL atau penyelesaian masalah berdasarkan masalah ya. Jadi ada masalah, kita pecahkan bersama-sama hari ini. Makanya kita ada diskusi seperti kemarin kelompok seperti itu. Ini ada 5 langkahnya. Yang pertama adalah orientasi masalah, kemudian mengorganisasi, kemudian membimbing kalian dalam melakukan penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan juga menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalahnya. Oke. Iya.
Bapak akan menyajikan video pembelajaran dalam teks prosedur ya. Dari sini pintar. Oke, sambil menunggu Bapak melakukan berkaitan dengan orientasi masalah. Ini materi berkaitan dengan teks prosedur. Tidak ada suaranya ya? Ada ya. Yang penting ada gambar. Bareng aja. Ini teks prosedur ya. Artian. Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan sebuah kegiatan. Ya. Kemudian teks prosedur itu sendiri prosedur berisi tahapan, bukan yang berurutan ya. Teks yang disajikan bukan yang berurutan, tetapi Yang tahapan. memiliki tahapan-tahapan. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan. Teks prosedur itu ada memiliki tujuan-tujuannya, yaitu menunjukkan dan menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu. Ya, ada 3 ya: menggunakan, membuat, dan melakukan sesuatu. Enam langkah cuci tangan. Ini langkah-langkah dalam mencuci tangan. Berdasarkan info. Ya, ini ada soal. Berdasarkan informasi ini, tujuan dari teks prosedurnya apa? A atau B? Oke. B. Menjelaskan urutan langkah atau Melakukan menjelaskan? sesuatu. Ini adalah melakukan sesuatu. Menjelaskan urutan. Jadi bukan urutan langkah ya, Ya. menggunakan, tetapi dia melakukan sesuatu. 6 langkah menggunakan dan melakukan sesuatu. Air dan sabun.
air dan sabun merupakan bahan dalam membuat dalam melakukan sesuatu. Oke, setelah tujuan kita ke jenis-jenisnya ya, jenis-jenis teks prosedur. terbagi Ada yang sederhana, protokol dan kompleks. Ada 3 teks prosedur. Yang sederhana itu adalah tahapannya itu berisi langkahnya yang sederhana, tidak ribet atau susah. Nih ciri-cirinya ya, biasanya terdiri dari 2 sampai dengan 4 langkah. urutannya tidak bisa dibolak-balik. Kemudian urutannya tidak bisa dibalik-balik. Ya, bahan dan alatnya juga tidak banyak. Ini contoh nih, cara menggunakan setrika, cara menyalakan TV, cara memasak nasi. Ya, itu yang mudah itu. Sederhana langkahnya, tidak sulit. Kemudian yang selanjutnya adalah teks protokol. Tahapan yang atau langkah kerja yang lebih fleksibel. Berbeda dengan yang tadi, langkah-langkah di sini bisa dibalik-balik, bisa diputar. Oh iya, kayak menyusun. Ya, Menyusun jadi ya cuma intinya sama. Contoh ya, dalam memasak mie, ada yang bumbunya itu langsung dimasukkan, ada yang enggak. ada yang taruh di piring, ya kan? Ya, itu contoh langkah yang bisa dibalik-balik Itu bumbunya ya. Itu protokol. Yang pertama tadi apa? Sederhana. Yang kedua protokol. Bedanya sama-sama sedikit tetapi dia bisa dibalik-balik dengan protokol. Oke. Yang ini adalah yang kompleks. Ini lebih cenderung sama dengan yang sederhana, tetapi dia langkahnya lebih banyak karena harus secara urut. Jadi dia berurutan, tidak boleh dibalik-balik, tetapi langkah-langkahnya lebih kompleks atau lebih banyak kalimatnya. Contoh nih ya, ini yang sederhana yang sebelah kiri tahapannya tidak banyak. Yang ini tahapannya lebih panjang dan rumit. Kadang ada sub tahapannya ya. Kemudian ini contohnya memasak nasi goreng, ya kan? langkahnya. Nah ini langkah yang sederhana tuh ini, siapkan bumbu. Nah kalau dia kompleks, dia ada lagi bagaimana bumbu yang halus itu. Bumbu yang halus itu bawang dikupas, bawang merah, bawang putih. Kemudian ulek sampai halus. Nah ini penjelasan dari bumbu yang halus tadi. Jadi lebih rinci ya, penjelasannya lebih rinci, makanya dia dinamakan dengan prosedur kompleks. Itu seperti itu. Ini langkah-langkahnya ya, teks prosedur sederhana, protokol dan kompleks. Itu langkah-langkahnya yang tadi disebutkan dan saya jelaskan. Kamu mau mengenal lebih dalam proses yang mana nih? Kita kuis ya. Update. Oke. Apa perbedaan teks prosedur kompleks dengan sederhana? Kompleks yang kompleks. Ya, A, B atau C? Lebih Nah, kompleks kan lebih rumit. ya, langkah kompleks Banyak itu jenjang. lebih rumit. Jadi bukan tujuan yang jelas ataupun langkahnya fleksibel yang bisa diubah. Sedangkan langkah sederhana itu teks sederhana itu langkah-langkahnya lebih sedikit. Itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Ah itu teks protokol. C. Sedangkan untuk tujuan jelas ini Semua jenis semuanya punya tujuan ya. Misalnya cara membuat mie, cara membuat nasi goreng itu tujuannya ya kan. Sama semuanya, tapi yang beda adalah langkah-langkahnya dan juga teksnya, jenis teksnya. Struktur. Bagian dalam struktur teks prosedur, tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kakak akan jelasin satu-satu sambil kasih contohnya. Perhatiin deh contoh teks ini. Ya. Tujuan adalah maksud atau sesuatu yang dituju dari sebuah teks. Nah, tujuan teks prosedur bisa kita lihat dari judul atau paragraf pengantarnya. Nih. Di contoh
judul ya, ini materinya. Materinya berisi alat dan bahan. Ini alat, kemudian bahan yang digunakan. Ini tadi judulnya ya. Kemudian alat ini adalah pisau, blender, dan juga gelas. Di bahan itu berkaitan dengan alat dan bahan. Oke. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Berisi petunjuk yang disarankan untuk pembaca, langkah-langkah. Misalnya di sini langkahnya bagaimana, yang pertama apa yang harus dilakukan, ya seperti itu. Jadi ada langkah-langkah ini. Kemudian yang terakhir adalah bagian penegasan ulang nih, simpulannya. Nah itu tadi langkah-langkah membuat jus mangga dengan praktis. Jus mangga pun siap disajikan. Nah, ini adalah simpulan atau penegasan ulang. Itu dalam teks prosedur. Strukturnya lengkap. Tapi, nggak semua teks prosedur selalu nampilin keempat struktur ini. Ada juga teks prosedur Ini ada juga teks prosedur ya. Ini contoh nih, berkirim email melalui ponsel atau aplikasi, klik Flash atau termasuk ke dalam struktur apa? Tujuan material, material penegasan, atau tujuan dan langkah-langkah. Ayo apa ini? langkah-langkah, tujuan langkah-langkah, Ini adalah tujuan langkah-langkah. dan langkah-langkahnya. Bagaimana caranya ya? Tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Jadi ada 4 hal, yaitu dalam struktur teks prosedur. Oke. Sedangkan yang ini tujuan tadi, yang terakhir adalah langkah-langkah. Jadi jawabannya adalah C. C, tujuan dan langkah-langkah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Ini berkaitan dengan langkah-langkah dalam proses pembelajaran ya. Oke, selanjutnya Penting tuh. YouTube lah. oke. Ini adalah akan menjadi mudah jika ada prosedur yang jelas sebagai panduan, yaitu ada 3 ya, Menggunakan menggunakan, membuat, dan melakukan. Ada yang menggunakan, ada yang membuat, ada yang melakukan. Apa bedanya menggunakan dengan melakukan? menggunakan yang menggunakan alat. Menggunakan itu ada alat ya, ada alat. Menggunakan alat, Kalau membuat membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, contoh membuat kue, ya kan? Nah kalau melakukan melakukan kegiatan ini. kegiatan ya, misalnya bagaimana lari, gitu kan. Melakukan lompat. Ya. Ini tadi sudah Bapak jelaskan, ada pengertian, tujuan, jenis, dan juga struktur. Ya kan? Kemudian tujuan sudah, jenis tadi sudah ya. Ya, Oke. Kemudian ada strukturnya, tujuan, judulnya sama ya, tujuan dan judul sama, kemudian material, kemudian langkah-langkah dan penegasan. Ada 4 ya. Kemudian judul, Apa itu judul? Kegiatan. nama kegiatan, judulnya bagian atas tadi ya. Kemudian tujuan ini maksud atau tujuan dari sebuah teks prosedur itu dibuat. Kemudian materi, alat dan bahan ya, tidak perlu ada tapi selalu dalam materi. Yang terakhir adalah struktur, langkah-langkah, rincian petunjuk yang disarankan untuk membaca. Jadi ya, tidak semua struktur ini lengkap. Jadi ada teks prosedur yang tidak memiliki alat dan bahan. Ada juga teks prosedur yang tidak memiliki penegasan ulang. Banyak sekali ya contoh-contohnya seperti itu.
Oke, sekarang Bapak akan membagi kalian dengan kelompok kecil. Silahkan berhitung 1 sampai 4. Mulai. 1, 2, Ayo, 1, 2, Nah, 2, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, ulangin ya. Ini 1 nih. 1, 2. oke, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Silakan berkumpul. Ya silakan berkumpul ya. Akan membagikan ini. Aku tadi berapa? oh 2, 2. oh 2 berarti sama Jabri. Ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya ya. Ya, silakan. Oke. Ini bagian dulu. Ya, 1 dengan 1. Ya. Ya. Kita foto lagi. Ya silakan berkelompok. 22. 22. Kursimu dibalik. Siapa ambil foto? Ada kamu dua sini. Ya. Tunggu ini ya. Ya, oke. Belakang. Oke. Nomor coba. Ya. Berdasarkan video yang tadi, nah, ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Ada yang tanyakan? Yang video yang tadi, video teks prosedur. Ada yang tanyakan? Ada yang ingin dirasakan atau apa yang bingung Pak, ini apa ini maksudnya? Silakan. Kita masuk ke pembahasan orientasi masalahnya. Adik kakak. Ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Dadah. Ada yang tanyakan? Apa? Ada? Iya itu. Hah? Ya. Nanti satu kelompok satu aja dikerjakan ya. Satu aja. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjut? Nah, yang tadi aja, yang tadi aja, yang video yang tadi, video teks prosedur yang tadi, ada yang tanyakan tidak? Tidak. Tidak ada ya? Sudah paham ya? Prosedur, teks struktur dan kompleks yang lain-lainnya sudah bisa ya tadi ya? Coba. Oke, sekarang setelah dibagi kelompok, maka coba kalian perhatikan LKPD-nya ya. Kita akan mengidentifikasi teks prosedur. Akan kalian lihat LKPD-nya. Di situ ada materi dengan materi. Nah, membuat EKTP. Siapa yang sudah punya EKTP? Katakan. 1. KTP. Belum ada. Yang sudah punya tangan 1. Baru 1 orang ya. Oke. Nah, ini kita akan belajar di sini ya, bagaimana cara membuat EKTP. Oke. Silakan kalian baca teks 1, bagaimanakah cara membuat EKTP dalam kegiatan 1. Silakan, Bapak beri waktu 2 menit. Di kegiatan 1 ada membuat
sebagai identitas jadi buat EKTP. Nah, bagi yang belum punya sekalian kalian perhatikan ya. Nanti karena ini bermanfaat sekali informasi ini Jawa. dalam membuat KTP di sini. Ada lampunya Pak. Itu lampunya bapak pasang. Dalam Nggak bisa kalau bisa. Masalah nggak bisa itu kalau dicolok. Ya paham aja sih kalau menurut berfungsi lagi itu. Sampai halaman sebelahnya ya, itu ada syarat dan langkah halaman kedua ya. Kan kalian baca ya 1 menit lagi syarat pembuatan KTP dan langkah-langkahnya juga di halaman sebelahnya ya. Ya, sekarang lihat ada tugas di halaman selanjutnya, di bawah itu ada kotak paragraf pertama. Ini Bapak berikan contoh ya dalam jawabnya. Paragraf pertama, isi atau ide pokoknya adalah berkaitan dengan pengertian KTP elektronik dan NIK. Ya, itu paragraf pertama. Oke, sekarang paragraf kedua. Apa isinya itu? Berkaitan apa? Fungsi dan kegunaan KTP. Ya, fungsi dan kegunaan EKTP. Betul. Itu paragraf kedua ya, fungsi dan kegunaan EKTP. Paragraf ketiga, Cara-cara pembuatan KTP. ya syarat pembuatan EKTP ada di atas ini ya, judulnya jelas sekali ya. Kemudian yang keempat, paragraf keempat, Langkah membuat EKTP. langkah-langkah dalam membuat EKTP. Oke. Berdasarkan yang tadi, apakah yang dimaksud dengan teks prosedur berarti? Kalau berdasarkan ini tadi, Teks yang teks apa isinya? teks yang berdiri tata cara menjalankan sesuatu teks prosedur. Bisa kemana dia? Teks yang berisi apa isinya di situ? Apa isinya? Ya, yang lain. Enggak. Oke, berdasarkan tujuannya. Apa tujuannya tadi? Teks itu? Tujuannya apa? Membuat EKTP. Betul sekali. Oke, yang ketiga, mengapa teks prosedur membuat EKTP perlu dibaca? Ayo, apa? Apa manfaatnya? Kenapa kalian perlu membaca ini? Teks ini untuk apa? Supaya kita mengetahui syarat-syaratnya apa yang diperlukan, kemudian langkah-langkah dalam membuat itu bagaimana, itu ya, itu tujuannya ya, tujuannya. Kemudian yang keempat, siapakah sasaran pembacanya? Orang yang berusia 17 tahun, betul. Ada lagi satu lagi, orang yang belum punya. Berarti kalian ini kan belum punya nih. Nah, kalau misalnya umurnya 20 misalnya belum punya KTP kan perlu juga informasi seperti ini ya kan? Jadi bukan hanya 17 tahun, tapi semua orang yang belum memiliki KTP elektronik. Oke. Nah, berdasarkan teks tadi, ini teks jenis teks prosedur apa? Ada 3 tadi ya. Sederhana, protokol, dan kompleks. Yang ini yang bagaimana? Ini sederhana. Ini adalah yang sederhana. Ya, langkah-langkahnya jelas, satu langkah satu ini ya, tidak ada penjabaran lagi di bagian
Kita lanjut. Perhatikan yang selanjutnya. Menganalisis pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Paragraf 1. Bapak sudah membantu kalian dengan mengerjakan paragraf 1 ya. Pengertian kartu tanda penduduk elektronik dan NIK. Langkah-langkah umum atau apa saja yang ada di dalam paragraf pertama. Bapak jabarkan di sana, contohnya KTP elektronik, disebut juga eKTP. Itu ada di dalam kalimat KTP berbasis ya. Ada di kalimat pertama ya. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki program pembuatan kartu tanda penduduk secara elektronik atau yang disebut eKTP. Kemudian yang kedua, eKTP berbasis database pendudukan nasional, ada di kalimat kedua. Itu bagian terakhir tuh. Teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Kemudian satu eKTP sama dengan satu NIK ya. Ada juga di kalimat penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu yang tercantum nomor induk kependudukan NIK. ada satu di kalimat nomor 3 ke 4 di 3. Kemudian kalimat yang keempat, NIK sangat banyak fungsinya, ada di kalimat nomor 4 ya. Jadi dalam paragraf itu ada 4 kalimat saja. Dengan contoh itu juga kalian kerjakan ide-ide pokok dan juga pernyataan umum atau langkah-langkah di dalam paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4. Ya, silakan diskusikan dengan temannya ya. Ini isinya apa ini? Ide pokoknya tadi sudah dijabarkan ya tadi ya. Sudah kita jawab di tugas yang pertama, ide pokok apa saja. Kemudian kalian tinggal mencari langkah-langkah atau pernyataan umum yang ada di dalam kalimat. Ya, silakan. Bapak beri waktu 5 menit.
menit lagi. Habis, silakan. Ya, yang satu, pilih. Apa tadi? Ya, silakan. Paragraf satu aja. Oke. Ya, paragraf dua, salah. Oke. Langkah-langkahnya, oke, betul. Lanjut. Apa saja isinya, ide-ide atau pernyataan umumnya? Pada jam kerja. 2. Berikan berkas dokumen surat pengantar, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kelahiran. 3. Pengambilan data. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, silakan kelompok 2, belakang. Jadi ya, Bu. Sana, belakang. Cewek. Ya, silakan. Ready first. Yuk. Silakan. Ya, cara pembuatan KTP itu paragraf 2 ya. Oke, langkah-langkahnya. Yang kedua dulu. Yang kedua. Ya, paragraf 3. Iya dong, kan satu kelompok beda-beda kan. Cara. Oke, isinya.
Syarat ke cara? Oh syarat, Bapak dengar tadi cara. Oh makanya tanggapan dari syarat sudah benar ya. Oke, nah oke. Kelompok 3, coba paragraf 4-nya bagaimana? Mana aja baca Pak? Paragraf 4. Iya, Bacain. Bacain. paragraf 4. Bacain. Bacain. Ih, mana ini? Ayo, udah? Belum dia, Pak. Oke. Kelompok 4. Paragraf berapa? Baru 3 ya, Pak. Baru 3, ini Pak, yang 3 dulu. Sama tidak dengan yang belakang, Pak? Syarat pembuatan KTP, betul ya? Oke. Terus? Kelompok 2, ada yang salah ya? Betul? Sudah? Tanggapannya? Sudah? Sama ya? Oke. Ya. Kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Ngobrol. Paragraf 2 tadi. Apa aja isinya? Ayo, paragraf 2. Fungsi dan kegunaan KTP sebagai identitas jati diri, sebagai tanda kepemilikan yang berlaku Oke. nasional, mencegah KTP ganda dan kemampuan KTP. Oke. Itu ide-idenya ya. Oke, sekarang kita lihat kegiatan ketiga, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kita fokus ke yang nomor 2 saja ya, yaitu langkah-langkah memperpanjang kartu SIM. Bapak akan memperlihatkan sebuah video tadi KTP ya, sekarang tentang SIM. Silakan kalian perhatikan video sebagai berikut. Catat hal-hal penting ya. Apa saja itu langkah-langkah memperpanjang kartu SIM? Wensis, ingin perpanjang SIM tapi nggak mau antri? Gampang. Sekarang kan sudah ada SIM online. Cukup dengan menggunakan smartphone, urusan memperpanjang SIM bisa dilakukan. Dengan mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri, para pemohon bisa memperpanjang SIM dari rumah tanpa perlu repot datang ke lokasi pembuatan SIM. Enak kan? Lalu, bagaimana sih cara melakukan perpanjang SIM melalui online? Oke, catat langkah-langkahnya. Adalah langkah-langkahnya. Pertama, download aplikasi digital Korlantas Polri. Di sini Bro Ensis harus melakukan registrasi dengan memasukkan nomor ponsel untuk login. Kamu juga diharuskan membuat PIN dan diminta mengisi data identitas. Kedua, tahap verifikasi. Di tahap ini, kamu harus melalui tahap verifikasi data dengan melakukan swafoto atau selfie. Ketiga, memilih menu SIM. Selanjutnya, di tahap ini, kamu dapat memilih fitur sinar dan kemudian pilih perpanjang SIM. Pilihlah golongan SIM yang hendak diperpanjang. Kemudian unggah foto KTP, foto SIM lama, foto tanda tangan, dan pas foto kamu. Jangan lupa unggah pula hasil pemeriksaan kesehatan. Keempat, pilih metode pengiriman. Kamu dapat memilih untuk mengambil langsung di Sampas atau menggunakan layanan jasa pengiriman pos Indonesia. Nah, terakhir nih, pembayaran. Kamu akan diminta membayar biaya perpanjangan SIM via ATM atau mobile banking dengan virtual account. Jika pembayaran selesai, kamu tinggal menunggu SIM selesai dibuat. Nanti, kalau misalnya sudah menerima SIM yang baru, jangan lupa ya untuk melakukan konfirmasi pada aplikasinya. Gimana? Mudah kan? Yuk, coba yuk perpanjang SIM secara online. Oke, itu tadi tips dan trik cara memperpanjang SIM. Silakan. Kelompok 1, apa yang kamu dapatkan tadi apa? Download yang pertama, download aplikasi. Download aplikasi. Oke, langkah pertamanya download aplikasi. Polri,
Yang kedua tahap verifikasi. Verifikasi. Menggunakan kamera fitur kamera. Oke, yang ketiga Memilih menu SIM. memilih menu SIM. Yang keempat Metode pengiriman. pengiriman. Oh, sebelum itu tadi ada yang satu kurang ya kayaknya ya tadi ya. Apa ya? Ya lanjut habis itu setelah itu Yang keempat pembayaran. oh, pembayaran nomor belakang ya. Oke, baru Ada kita satu tadi kelewatan. Pak. Enggak. Nah, memang benar metode pengiriman. oh, pengiriman dulu baru bayar. Iya, baru pembayaran. Oke. Coba silakan nomor 2. Ulangin pelan-pelan. Ya. Memiliki musim. Oke, pelan-pelan. Satu dulu. Langkah pertama tadi apa? Pelan-pelan. Download aplikasi. Aplikasinya namanya apa deh, masih ingat? Itu Polri. Korlantas. Korlantas. Lanjut. Bagus sekali pendapatnya. Lanjut. Yang kedua, verifikasi. Apa yang diverifikasi? Email. Email, apa lagi? Email sama nomor sama KTP. Nomor sama NIK. NIK, ya tuh ada KTP di situ ya. Kemudian lanjut. Yang ketiga, langkah yang ketiga apa? Memilih menu SIM. Tadi kita ingin memperpanjang atau memperbarui atau apa tadi? Memperpanjang. Memperpanjang ya. Oke, lanjut. Metode pengiriman, bagaimana cara mengirimkannya tadi di sana? Bisa lewat jasa yang Bisa lewat kurir atau jasa yang dari atau lewat kantor pos. Bagus sekali. Lanjut. Pembayaran tadi bagaimana? Ada dua, Ada dua. banking yang virtual account sama langsung datang Bayar ke bank ya. Pokok bapak. Ke tempat pembayarannya loket langsung ke loketnya begitu. Oke, sudah itu aja. Nah, Oke, kelompok 3, coba. ayo jawab jangan mangan nih. Ayo, Download aplikasi Polri. download aplikasi Polri. Kasih email. Kasih email, Memilih menu SIM. memilih menu SIM Metode pengiriman. dan Pembayaran. pembayaran. Oke, kelompok 4. Jadi silakan. Download aplikasi digital. Korlantas. Tas Polri. Oke. Kasih email nomor HP sama KTP. Lengkapi data KTP. SIM. Pembayaran virtual, account dan pembayaran langsung. Ketika sudah mendapatkan SIM, jangan lupa konfirmasi. Oke. Jan ya, sebentar ya. Datu sejenak. Jan.
sambil menunggu azan, kalian kerjakan yang kegiatan 5, yaitu komentari kelompok teman kalian apa kekurangannya dalam membuat persyaratan-persyaratan dalam tips dan trik memperpanjang SIM tadi. Apa kekurangan teman saya tadi ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Contoh, kelompok 1 komentari kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 2 komentarinya 1, 2, 4. Kelompok 3 komentari 1, 2, 3 ya. Dan seterusnya. Jadi bukan kelompok sendiri komentari, tapi kelompok temannya ya. Silakan kalian komentari berdasarkan apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Silakan. Tadinya ada Bapak siapkan di situ tanggapan kelompok. Kelompok 1 komentari kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 2 kelompok 1, 2, 1, 3, dan 4. Kelompok 3 komentari 1, 2, dan 4. Dan kelompok 4 komentari 1, 2, 3. Bisa Apa kekurangannya? Iya, tanggapi. Apa kekurangannya kelompok 3 ya? Oh, ini kelompok 3. 2, Ya. Komentari dari apa kekurangan teman saya tadi ini ya, tolong dikomentari ya. satu. Kurangi pembelajaran, kurangi asupan nutrisi. Ya, nggak boleh ke fisik ya. Ke pembelajaran tadi saja, ke proses pembelajaran tadi ya. Dasar keke. Silakan kalian berikan tanggapan, komentari teman kalian tadi. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, ya, komentari. Tadi kelompok 4 apa kurangnya, ya kan? Silakan komentari. Bapak sediakan lembar khusus di situ ya. Komentari kelompok yang lain, selain kelompok kalian sendiri. Oh, Ya. kelompok. Ya, kita keluar. Engkau berapa? satu. Ada komentar, tiga apa begini, tiga. Kita no komen. Kalau misalnya anda dari itu no comment itu pak? Ya boleh kosongin saja, berarti udah bagus dia kelompoknya. Ya kasih tetap, kalau no komen tetap kasih komentar. Oh kelompok, misalnya kelompok 2 sudah bagus. Oh kelompok 2 sudah lengkap, misalnya kayak gitu. Tetap beri komentar, baik ataupun jelek, tetap yang beri komentar ya. Pusing aku. Iya. Oke. Sama juga ya, adik kakak. Nomor 4. Bisa lagi nomor 4. Oke. Kita roasting. Apa ya? Apa ya? Itu Dan ngobrol. kebanyakan ngobrol ya, guys. Sering tunjuk-tunjukan kalau disuruh baca. Oke. Yang satunya ngelamun, yang satunya main HP. Ya, ini tadi sudah kita lakukan secara bergantian. Setiap kelompok sudah presentasi juga. Ya, kelompok sudah melakukan presentasi, kemudian perwakilan kelompok sudah membuat mengkonstruksi pernyataan-pernyataan umumnya.
lain juga mengomentari kelompok, hasil diskusi kelompok temannya juga tadi sudah kita lakukan ya. Ya. No comment. Ya. Sekarang oke, kelompok 1 silakan. Ya. Komentari kelompok 2, 3 dan 4 silakan. Ngomong aja. Ada komen. Ya, mau berdiri. Berdiri. Oke. Oke, begini ya. Silakan. Kelompok 2. Ya, lanjut aja. Kelompok 3 kurangi konsentrasi, slow respon, kebanyakan ngelamun, kurang cepat menanggapi tanya jawab. Oke, lanjut. Kelompok 4 kebanyakan ngobrol, sering tunjukkan kalau sering tanya jawab. Oke. Itu kondisi ya, bukan tadi itu yang Bapak maksud ya. Tapi adalah berkaitan dengan pembelajaran kelompok lain. Ya, kelompok 2 coba silakan. Bapak ingin lihat kelompok 2 bagaimana? Silakan kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2. Ya. Berdiri. Biar kelihatan. Kelompok 1 penjelasannya sudah bagus dan sudah dimengerti. Oke. Lanjut. Kelompok 3 penjelasannya kurang dimengerti dan kurang menanggapinya. Oke, menanggapi. Kelompok 4. Kelompok 4 penjelasannya terlalu sulit dan kurang bisa dipahami. Bagus sekali ya, itu kritik ya. Untuk ke depan biar lebih baik lagi kita belajarnya. Oke, kelompok 3 silakan. Komen ya. Komen semua aja, Pak. Kelompok 3. Malas dia, Pak. Ya, nggak ada responnya. Bagus semuanya. Oke. Tidak ada, kita langsung buat kesimpulan ya. Belum lah. Ayo udah. Jadi bohong ya, Pak. Kelompok 4 apa? Silakan kalian lihat kegiatan 6. Menentukan struktur teks prosedur. Di sana ada judul, tujuan, material, dan langkah-langkah untuk menguji penguasaan materi struktur teks eksposisi kalian. Sekarang kalian baca kembali teks EKTP, kemudian berdasarkan itu tadi teks membuat EKTP, ya kan? Apa judulnya? Membuat EKTP. Membuat EKTP, ya bagus. Kemudian apa tujuannya? Tujuan teks tadi. Tujuannya ialah Tujuannya adalah apa? Langkah-langkah. Ya, untuk mengetahui langkah-langkah dalam membuat EKTP. Bagus sekali. Kemudian materialnya apa saja yang ada di sana? materialnya. Apa saja? Ya. Satu, bagian pertama apa saja itu? Ada apa? Material tadi apa saja? Ada di situ. Ya, ada paragraf kedua, fungsi dan kegunaan KTP. Kemudian ini semua jawabannya dari teks. Yang ketiga itu syarat pembuatan KTP. Itu materialnya ya. Syarat-syarat yang harus diperlukan itu apa saja. Oke, yang terakhir langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkahnya? Oke, satu. Yang kedua, memberikan berkas atau dokumen. Itu ada banyak ya di situ ya, pengantar. Apalagi? Kemudian yang ketiga adalah pengambilan data. Yang keempat, proses pelengkapan data. Yang terakhir, Datanglah kembali ke kantor kecamatan. ya, jadi setelah kita melakukan itu, kemudian kita boleh pulang. Nanti beberapa waktu kita akan dihubungi apakah boleh diambil atau tidak. Makanya kita akan sering mengecek ke kecamatan. Oke. Itu di langkah-langkah ya. Ada pertanyaan dari sini? Sudah jelas?
teks prosedur tadi apa? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan. apa lagi? Aduh. Isinya saja ada 3 tadi, apa saja? Melakukan, menggunakan, membuat. Oke. Teks prosedur itu strukturnya apa saja tadi? Sederhana, kompleks, dan protokol. Ya. Kemudian tujuan itu apa tujuan? Tujuan dari teks prosedur tadi apa? Berisi bukan langkah-langkah. Tujuan itu judul atau informasi yang ingin kita ambil apa? Ya. Tujuannya itu Contoh, membuat EKTP berarti kan tujuannya adalah membuat EKTP. bagaimana cara membuat, bagaimana cara jadi ya. Itu untuk EKTP-nya. Oke, ada yang tanyakan? Lah, Ini adalah evaluasinya. Tadi kita sudah melakukan kesimpulan ya, simpulan kegiatan kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini, bahwasanya teks prosedur itu berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Kemudian struktur teks prosedur itu ada apa tadi? Ada apa? Tujuan. Apa lagi? Tujuan, apa lagi? Ada tujuan, apa lagi? Material, langkah-langkah, judul. Yang pertama judul, tujuan, material, dan langkah-langkah. Oke, kemudian dari teksnya itu ada 3 tadi apa? Teks prosedur apa? Sederhana, protokol, dan kompleks. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Oke, ada yang ditanyakan? lah, nggak ada. Sudah ada ya. Oke, Bapak akan melakukan silakan LKPD-nya dikumpul. Bapak akan mengganti dengan kegiatan post-test terakhir. Kerjakan secara mandiri ya. Ada Kerjakan. Coba ambil lagi KPD-nya. Ya, silakan secara mandiri ya. Bapak belum nulis sama Pak. Oh, silakan. Ya, silakan. Bapak beri waktu 5 menit untuk post testnya, silakan. Ya, kita akan melakukan kegiatan post test atau evaluasi pembelajaran atau evaluasi pengetahuannya ya. Bapak sudah membagikan lembar evaluasinya, kerjakan dalam waktu 5 menit. Silakan. makan sebelum
menit lagi. Sabar dulu. Nah, itu loh, gampang aja. Ya. 3 detik lagi. Oke. Penegasan, tadi penutup itu penegasan. Apa penegasannya? Kalimat terakhir. Kalimat terakhir ini mana website Pak? Di atasnya yang nomor 5 ini. Ya, 1 menit. Belum, Pak. Ya, waktunya habis, silakan pukul. Nah, Betul lagi. Kurang 1 loh Pak. Aduh, ya, habis ya. Pak. Ya. Mana mau mana? Baik. Jam. Oke. Kasih ya. Ya. Sekali ya. Tujuan tadi itu apa? Tujuannya Pertama. 5 cara jitu Tidur dalam pesawat. Dalam pesawat. Ada yang sudah pernah naik pesawat belum? Saya. Ya. Sekali tuh. Iya 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 coba. Nanti mudah-mudahan kabar doakan mudah-mudahan kalian naik pesawat juga. Umroh ke haji gitu ya minimal sekali ya. Kalau ada rezekinya silakan umroh ke haji. Oke, yang selanjutnya langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya ada 5 itu ya. Yang pertama makan, yang kedua bawa penutup mata, yang ketiga bawa bantal, terus yang keempat bawa sesuatu dari rumah ya. Yang biasanya saya nggak bisa tidur nih kalau nggak pakai selimut atau nggak bawa jaket misalnya. Kan ada tata cara orang tidur berbeda-beda ya. Iya. Ada harus pakai bantalnya, harus dibawa kemana-mana begitu. Terserah saja. Yang terakhir adalah langkah-langkahnya meminum air mineral. Harus kayak dulu tidur. Ya, Gitu amat. hari ini kita sudah melakukan kegiatan ya, mulai dari mengonstruksi KD-nya tadi, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang bagian pertama tadi awal-awal kita melakukan kegiatan identifikasi teks prosedur. Yang kedua adalah mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum. Apakah dari kegiatan itu ada yang belum kita lakukan?
Sudah lakukan semua ya? Sudah ya, kita sudah mengidentifikasi, kita juga sudah mengonstruksi ya. Kita berlatih dalam mengonstruksinya. Oke, selanjutnya pembelajaran kita hari ini kita akan simpulkan ulang lagi, kita ulang lagi, kita perkuat lagi hari ini. Apa itu teks prosedur tadi? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ada 3 hal apa saja? Melakukan sesuatu, membuat sesuatu, menggunakan sesuatu. Kemudian strukturnya apa saja? Sederhana, protokol, sama kompleks. Itu jenis. Itu jenis yang salah. Ya, itu jenis teks prosedur sekali ya. Kemudian kalau strukturnya itu mulai dari judul, material, sama langkah-langkah. yang terakhir penegasan. Ya, penegasan. Ya, ada 4 ya. Ulangi tadi pertama apa? Bagian atas? Judul, material, Material, langkah, penegasan. iya, langkah-langkah dan juga penegasan bagian akhirnya. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita beberapa hari ke depannya kita akan belajar tentang teks eksplanasi ya. Kalian siapkan nanti untuk teks eksplanasinya. Silakan kalian belajar di rumah, belajar teks eksplanasi. Kemudian yang selanjutnya kita akan tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Silakan pimpin doa. Ya, silakan. Ya, apa akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat dulu.